Kita mulai halaman berapa, Bu? Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi itu fotoku mungkin putus pengacara. Oke, pomi aya ieu daftar Muhammadiyah aya teh online. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini bisa kembali melanjutkan kajian dari makalah atau buku ya penjelasan hadis-hadis Rasulullah SAW. Insya Allah nanti ada jilid kedua sama 25 jilid ya. Sudah beberapa orang yang pesan, Ustadz Enggal jilid keduana, ya tenang saya katakan. Terutama yang dari daerah-daerah. Hari ini hadis ke-8, betul Bu? Hadis nomor ke-8. Judulnya Fadluz Zuhdi, keutamaan zuhud. Kita baca dulu hadisnya. An Sahli bin Sa'din qala. Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Qala izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan. Hadis ini bisa Bapak Ibu baca dalam kitab Bulughul Maram ada, dalam Riyadhus Shalihin juga ada. Kalau nanti di rumah halamannya beda, berarti tinggal cek di belakang sini buku ini Bulughul Maram yang saya kutip cetakan mana, tahun berapa, cetakan keberapa. Karena suka ada perbedaan, beda percetakan, kadang suka beda halaman, Ibu ya. Jadi jangan kok Ustaz ngutipnya salah, bisa jadi lihat cetakan mana, tahun berapa, cetakan keberapa. Kitab Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin. Itu ada di buku di halaman akhir. Saya daftar pustaka. Ya, semua buku yang saya tulis di belakang itu di rumah di atas semua ada kitabnya. Jadi tidak asal memasukkan, sesuai dengan yang kita ambil sebagai sebuah rujukan, baru saya simpan di situ. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lalu berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang apabila aku mengamalkannya, niscaya Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Ibu ingin dicintai oleh Allah dan oleh segenap manusia? Nah, itu kan semua harapan kita seperti itu. Ya, iya, jangan berharap Allah cinta kepada kita lamun orang pika sebelun batur. Kemudian ngarah dar-darnya pika sebelun. Kalau yang tidak tahu bahasa Indonesia pika sebelun teh naonnya yang membuat orang tidak senang lah gitu ya, marah gitu pika sebelun teh ya. Tapi dari kusuna mah sok rada pas gitunya. Jadi kasabelun mah aya rada kumaha gitu, bukan hanya sekedar kayak gambaran yang lebih gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia ya gitu yang tidak dicintai, yang dibenci ya oleh orang-orang. Bahkan nanti sebuah contoh dan bukti bahwa Allah mencintai orang itu, dia dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, seperti seorang khalifah ya,
Begitu dilihat, aku tahu dah orang ini dicintai oleh Allah. Ya, kata ayat beritanya, dari mana kamu tahu? Lihat orang-orang sangat mencintainya. Jadi kalau Allah mencintai seseorang dalam hadis nanti, Allah akan panggil malaikat Jibril dan Allah akan katakan, kami sangat mencintai orang itu, umumkan kepada seluruh malaikat. Umumkan sampai diturunkan ke bumi. Sehingga banyak orang-orang yang mencintainya. Maka lamun baru jalma karareuheul, teresep, arijid, carua, eta carua teh. Tah itu tanda-tanda, itu pertanda gitu ya. Dengar namanya saja jangankan berjumpa, sudah orang tidak mau. Sudah udah kagamar weh. Beda dengan menyebut namanya, ya sudah keakraban, kagamar, kebaikan dan seterusnya. Nah, kita harus seperti itu ya. Ya banyak hadis-hadis yang akan saya susun lagi ya yang bagus-bagus itu untuk modal agar kita punya tenaga untuk berbuat baik kepada sesama gitu ya. Kenapa jangankan manusia, binatang sering-sering berbuat baik mah dia tahu bahwa kita sering berbuat baik kepadanya. Dia akan menghargainya, dia akan menghormatinya juga gitu. Ya, sok maraban ucingnya lampurkeun ucing teh. Nu sok maledog ucing mah da ucing panggih ge lumpat we. Da apaleun si bapa ieu masuk maledog, apa? Lumpat. Nah, hadis ini ketika dikatakan begitu, maka beliau bersabda, berzuhudlah dari dunia, niscaya Allah mencintaimu. Ya, dan berjuhudlah kamu dari apa yang ada pada tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi modalna teh kudu zuhud. Man zuhud teh naon? Nah, kita lihat ya. Syarah mufradat. Oh, di bawah ada nomor 45 takhrij hadis ya, Bu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, itu ada tulis nomornya jilid halaman nomor. Imam As-Sunani menerangkan dan sungguh An-Nawawi telah menilai hadis ini hasan ya, menilai hasan hadis itu seakan-akan itu karena syahid-syahidnya. Jadi hasan karena memang hadis ini ada dari banyak jalan yang lain yang menguatkan, jadi dia derajatnya meningkat kepada hasan. Walaupun banyak yang menilai doib terhadap hadis ini, akan tetapi Al-Mundhiri menyatakan, akan tetapi atas hadis ini terdapat sinar dari cahaya-cahaya kenabian. Keberadaan rawinya yang doib ini tidak akan menghalangi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensabdakannya. Sungguh Muhammad bin Kasir telah mengikutinya kurung menjadi mutabi', dan Muhammad ini telah dinilai sikot kuat dari kedoifannya dan dia lebih baik keadaannya daripada Khalid, yaitu rawi yang dinilai doib pada hadis tersebut. Jadi ada mutabi'nya. Ya memang Khalid yang dikritiknya, tapi pada hadis yang lain mah ada Muhammad tadi ya yang lebih baik ya dan dia menjadi mutabi' sehingga derajat hadis itu menjadi meningkat menjadi hasan. Muhammad Nasiruddin Al-Albani telah mentahqiq dalam kitab Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah bahwa hadis tersebut adalah sahih. Ya. Dalam catatan kaki kitab Syarah Riyadus Shalihin jilid 2 halaman 303 diterangkan sahih, jadi diterangkan sahih. Syekh Al-Albani telah mensohikannya di dalam kitab As-Sahih nomor 944 dan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor hadis 922. Jadi Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani menilai hadis ini adalah sahih. Kita lihat syarah mufradat ada, Bu? Nah, syarah mufradat adalah syarah penjelasan mufradat kata per kata yang ada pada hadis itu. Ya. Tapi dihurungkan mau itu, Bu, sareudang atau dukanya ros wae beureun. Ya, sakedikonya, Bu. Kita dibuka teh jadi dibuka. Hiji we kita da kedah mah kanggo abdi tapi tangah ting jadi ka ibu-ibu. Jadi abdi nama sok kalewat jadi teh. Kayak rada kapayun. Teu tiris ting, Bu. Soalnya pan anu bilih lebat angin. Aya lebat tuangan mah teu naon.
Ohnya. Sepados teh lebat angin seueur ngobrol. Anginnya keluar. Syarah mufradatif penjelasan perkata. Pada hadis di atas terdapat beberapa kalimat atau kata yang perlu mendapatkan penjelasan. Biar kita paham, kita lihat dulu kata perkatanya. Nanti ada fikih hadis kesimpulannya ya. Satu, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah laki-laki yang dimaksud? Adakah nama untuk laki-laki itu? Muhammad bin Alan As-Siddiqi menyatakan dalam Kitabul Falihin, lam aqib ala tasmiyatihi. Aku tidak mengetahui namanya. Aku tidak tahu siapa nama laki-laki itu. Ya. Apakah dengan laki-laki ini tidak diketahui apa hadisnya jadi doib? Tidak. Ini laki-laki bukan rawi hadis. Ya, seorang sahabat menerangkan ada seorang laki-laki datang ke Nabi bukan sebagai rawi. Tapi peristiwa waktu itu Nabi kedatangan seorang tamu. Ya. Diterangkan oleh siapa peristiwa ini? Oleh Sahal bin Sa'ad. Kan rawi yang diteliti dari bawah Sahal bin Sa'ad. Tabi'in, tabi'in terus ke bawahnya. Ya. Kalau di tengah-tengah ada dari seorang laki-laki, baru hadisnya doib karena majhul, tidak dikenal rawinya. Ini bukan rawi hadis. Jadi tidak disebut namanya pun tidak akan menjadi merubah hadis itu menjadi doib. Ya. Barangkali ada sebagian ulama yang mengatakan yang penting lihat dialognya. Tidak tahu nama yang datang juga nggak apa-apa. Yang penting apa dialognya, itulah ilmu yang mesti kita ambil. Terutama nasihat dari Nabi. Karena ini pertanyaan seolah-olah mewakili kita. Dah hoyong kita dicintai oleh Allah dan manusia. Ya Bu ya? Iya, dicintai oleh Allah dan manusia. Bahkan dikatakan ciri cintanya Allah kepada manusia itu adalah manusia tersebut banyak orang yang mencintainya. Itu diantara ciri-cirinya. Gitu. Di bawahnya lagi. Ibnul Aziz Al-Hijazi juga mengatakan dalam kitab Al-Futuhah Ar-Rabaniyah, Futuhatur Rabaniyah, ini syarah kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Ya, di atas juga ada di rumah. Lam ara tasmiyata hadzal mubham inda ahadin minal mutakallimina ala hadzal hadits. Aku tidak melihat pemberian nama laki-laki yang disamarkan ini menurut seorang pun di antara para ulama yang membicarakan hadis ini. Jadi antara ulama-ulama yang berbicara tentang hadis ini, aku tidak menemukan satupun ulama yang memberi nama siapa laki-laki yang disamarkan namanya ini. Ya, telah datang seorang laki kan mubham. Siapa? Dan beliau sebagai peneliti hadis, syarah hadis, aku gak pernah ulama yang menerangkan hadis ini yang memberi nama siapa rojulun yang dimaksud. Tapi tenang, karena ini gak akan pengaruh kepada kedoiban hadis, ya. Tetapi justru sangat yang kita penting adalah apa pertanyaan dia, lalu apa jawaban Nabi. Dan yang paling bersyukur adalah seolah-olah apa yang dia tanyakan mewakili kita juga, kan kita juga pinginnya seperti itu. Sehingga kita juga rindu akan apa sih jawaban Nabi waktu itu. Nah, ini sudah hampir 15 abad lamanya. Maka kita bersyukur saja zaman jeung Nabi, para sahabat. Tapi seolah-olah kita hari ini mendengar nasihat Nabi untuk kita semua. Ya Bu ya, nah, tidak sejaman hampir 15 abad kan. Sekarang wah jauh sekali. Tapi kita hari ini mendengar redaksi yang pernah Nabi sabdakan kepada seseorang yang bertanya tentang masalah ini. Pada hadis ini tidak diterangkan siapa nama laki-laki tersebut dan para ulama pun tidak menerangkannya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan tidak diterangkan namanya dan yang seperti ini tidak ada keperluan kepadanya dan tidak seharusnya kita bersusah payah dengan menghabiskan waktu dalam mengetahui laki-laki itu. Tuh, cek sunama tong tipe porose teuing. Indonesia na tipe porose teh seseledak. Saya mau menonton haririn seseledak. Tipe porosema mencurahkan kemampuan sampai dikerahkan hanya untuk mengetahui nama. Gak usah lah. Ya, kalau enggak ditemu sebutkan mah gak usah. Kata Syekh Al-Utsaimin. Kenapa demikian? Tuh, ya.
Dan yang seperti ini datang dalam hadis-hadis yang banyak. Bukan di sini saja. Banyak hadis yang lain pun yang serupa dengan ini. Ja'a rojulun, tapi tidak diterangkan siapa rojulunnya. Barangkali si perawi itu tidak usah, penting ada lain namanya. Tapi karena ini bukan masalah pribadi, masalah kita semua. Kasusnya kita semua kan kita pengen dicintai oleh Allah dan juga segenap manusia gitu kan. Kecuali apabila akan berakibat perbedaan hukum dalam mengetahuinya dengan tentu, maka mesti mengetahui. Kecuali orang tersebut kaitannya dengan hukum. Kasusnya tertentu khusus untuk orang itu. Nah, mungkin bisa diketahui atau ditelusuri ya. Ini kan nggak ada kaitan dengan hukum, hanya pertanyaan seseorang yang sebetulnya kita juga sama sih. Ini bukan pertanyaan pribadi dia aja kita mah tidak, justru asa pangnaroskeun. Ih asa aku juga pingin seperti itu aku juga. Ya, ya pertanyaannya kan gitu ya Rasulullah, dullani tunjukkan kepadaku atas sebuah amal. Kalau aku lakukan, Allah cinta kepadaku. Orang-orang juga cinta kepadaku. Maksud nama aku akan lakukan. Jadi tunjukkan kepadaku amal, aku akan lakukan, aku akan kerjakan ya sebagai bentuk penyebab orang Allah dan manusia mencintainya. Ini komentar. Jadi kata beliau di dalam kitab At-Talkhis ini ya sudahlah kalau tidak diterangkan tidak usah kita terlalu mencurahkan sampai segalanya berat dan tidak ada dan memang tidak ada penjelasan. Sudah, yang penting kita lihat adalah apa dialognya, pertanyaan dan apa jawabannya. Karena pertanyaannya umum sifatnya dan Nabi juga berbicara juga umum untuk seluruh manusia, ya Bu ya. Jadi kalau khusus mau untuk orang tersebut dan kasusnya kasus tersendiri, boleh siapa sih dia, apa sih kaitannya gitu. Alasan tidak ada kepentingan mengetahui nama sahabat yang bertanyanya itu adalah id annal maksuda ma'rifatul hukmi wa ma'rifatul qadiyah. Itu dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Karena sesungguhnya yang dimaksud adalah mengetahui ketetapan dan mengetahui perkara itu, bukan mengetahui orangnya. Yang penting mah naon putusan Nabi, apa putusan Nabi yang Nabi putuskan dengan pertanyaan itu, ya apa ketetapan yang Nabi sampaikan terkait pertanyaan itu yang paling penting. Jadi dialognya bukan siapa yang bertanya. Kalau memang tidak ada sudah, nggak usah mencurahkan sampai tadi itu tipe porose kata orang Sunda, mencurahkan segenap. Karena yang terpenting adalah bukan siapa orangnya, tapi adalah apa dialognya. Apa yang Nabi tetapkan, apa keputusannya Nabi berikan, itu yang kita garis bawahi. Yang berkaitan dengan amal yang akan kita kerjakan. Jadi harus apa saya ya Rasulullah gitulah. Agar saya menjadi orang yang dicintai Allah, dicintai manusia, tapi dibenci suami. Kade tarik mengkode kade nyata. Ulah ibu para ranas ya. Pingin dicintai Allah, dicintai manusia, tapi dibenci suaminya. Ya, suami juga manusia. Makanya di dalam keterangan Nabi mengatakan, ya, khairukum, khairukum li ahlikum. Siapa yang terbaik di antara kita? Yang terbaik di antara kita adalah yang terbaik kepada keluarganya. Lamun ka kulawargana tos baik, pasti keluar baik. Tapi yang baik keluar belum tentu ke keluargana baik. Mata patokan Nabi mau ukurannya bukan luar, dalam. Ke anak ngomongnya gimana, ke istri gimana. Kan ke batur mas suami ya dareh deh, handap asor, senyum pula. Nah ada ke istri nama kancing coplok. Nyebut nage iteng atau kawas nu bodasnya manehna. Gitu. Itu ya. Mentak berawal dari dalam rumah. Bagaimana kita menjadi sosok untuk anak kita hoyong ciga bapa. Mulai gitulah minimal. Ya Bu ya, hoyong ciga bapa, kuma dan sebagainya gitu ya. Ya karena mungkin kita harus memperlihatkan ya. Ayo geno alim ciga bapa. Nah riweuh bapa mah kedah ngadamel makalah wae. Kedah nyerat wae, kedah ngawas uihna wengi wae. Alim ciga bapa ya. Ya, yang itu macam-macam anak gitu ya Bu ya.
Biarin saja, satu saat juga akan berpikir lain kalau sudah dewasa. Apalagi kalau kita sudah tidak ada, ya Bu ya. Banyak anak-anak yang sedang orang tuanya hidup, susah diberi nasihat, ya susah. Tapi dia curhat sama saya sendiri waktu itu. Dan dia orang tuanya nggak tahu bahwa anaknya sekarang sudah berubah. Yang dulu careken, saya diajak bener, ayeuna mah bener sorangan, tara dicarek. Ya, dia senantiasa mendengar nasihat dulu teh ayeuna diaplikasikannya. Tuh apa bola sok anu ayeuna mah karasa. Jadi kolot itu bukan marah, bukan benci, sayang. Ngan urangna teu bisa narima kanya salah gitu dalam rangka memahami sayang orang tua gitu. Jadi kalau bangun subuh di banjur teh sanes benci, dicepret ku cai teh waktu subuh-subuh bukan karena kita sirik atau karena kita benci sama anak, marah, bukan. Melatih agar dia menjadi seorang yang benar-benar memperhatikan kewajiban. Ya. Nah itu pertanyaannya tentang siapa sih orang. Karena tidak ada yang memberitahu namanya ya sudah. Tadi Gi Aritos di ayam mah, tidak usah harus curahkan segala segenap kemampuan. Yang penting apa dialog dan apa putusan Nabi. Dua, dullani tunjukkanlah kepadaku. Kalimat dullani diambil dari kalimat ad-dalalatu yang bermakna irsyadu ila syai'. Irsyadu ila syai' menunjukkan kepada sesuatu. Ya Rasulullah, dullani tunjukkan aku kepada sesuatu. Ya, yang membuat aku dicintai oleh Allah dan manusia. Aku akan lakukan sesuatu itu. Apa sih sesuatu itu? Nah, itu. Dullani al-irsyad ila syai'. Dalam kitab Kunuzur Riyadhis Shalihin diterangkan. Ini kitab syarah Riyadhis Shalihin terpanjang. Ada 22 jilid tebal-tebal di atas ya. Qaulu rajuli li rasul dullani dalilun ala annahu jaa yaltamisul hidayata. Ini lihat halaman 60. Perkataan laki-laki itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu tunjukkanlah kepadaku adalah petunjuk bahwasanya dia datang mencari hidayah, kurung petunjuk, milarian hidayah ke Rasul. Milarian petunjuk mencari apa sih gerangan yang membuat aku ingin dicintai oleh Allah dan manusia. Manusia itu termasuk di dalamnya suami, istri. Nah, istri orang kan manusia. Suami ibu sarua berarti sama. Ya, dicintai manusia. Kalau di rumahnya saja dia dicintai, di luar iya. Ya. Nah, gitu. Ya, di halaman berikutnya. Kemudian lebih jauh diterangkan dalam kitab kuno tersebut. Sesungguhnya dia orang yang berhati lembut dan berperasaan halus. Dia ingin hidup dalam cinta Allah dan cinta orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itulah niat yang baik. Itu orang tersebut memiliki perasaan halus. Ya, ingin dicintai oleh Allah dan manusia yang ada di sekitarnya. Pastilah dia akan memelihara mulai dari menjaga ucapan. Ya, jangan apa yang kita omongkan kadang bagi kita biasa-biasa, bagi orang yang mendengar mah kebawa pulang tidak bisa tidur dah karena omongan kita. Ya, makanya jangan seenaknya mengatakan. Kata dalam tafsir mah waqulu qaulan sadidan, bahkan bukan syadidan, sadida. Qaulan sadid. Sadid itu lempeng, lurus, halus, baik. Tina kata-kata sadada sahmahu. Sadada teh meluruskan anak panah. Kata Imam Al-Maraghi berbicara seperti memanah. Kalau kurang tepat sasaran, ya jangan kau lepaskan anak panah itu. Ya, karena apa? Karena sakit hati, karena tertusuk duri atau tangan, kemudian dengan tertusuk ucapan, berat. Ucapan itu bisa menusuk dalam hati. Dan sakitnya susah untuk diobati. Nyeri hati mah hese neangan bat merahna. Neangan ke apotek. Naon bunu, abi teh nyeri hati manawi aya lanung. Wah tiasa. Ya. Oh naon? Oh ku hate deui ibu. Oh si ibu pinter. Nyeri hati mah ku hate deui Pak.
Mau nyeri hati kuno hati itu neangan hati ruh gitu maksudnya. Jangan hati, awas hati-hati. Jangan bermain hati. Nanti akan jatuh hati. Bah, gitu. Aya hati ragrag. Bahasuna gitu. Itu ya. Dalam kitab At-Talkhis Al-Mu'in syarah dari Al-Albani diterangkan laki-laki itu meminta dua kebutuhan yang sangat besar. Yang pertama cinta Allah Azza wa Jalla dan kedua cinta manusia. Wah, ini mah terbesar tuh ya Boy dan kita berharap gitu. Sampai waktu kita pulang pun mendengar nama kita atau karya-karya kita. Makanya saya senang melihat ulama-ulama dulu yang karyanya begitu banyak melimpah. Beliau sudah di alam sana, tetapi karyanya terus dibaca oleh orang yang masih hidup. Atau mungkin punya jariah-jariah wakaf yang dia sudah tiada. Tapi seluruh apa yang pernah dia keluarkan dimanfaatkan dan dinikmati oleh manusia. Itulah orang yang terbaik dan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus itu. Wakafnya, mewakaf dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan hartanya. Maka dimanapun ada apa? Ada tentang pembangunan apalah sosial, sarana pendidikan, sarana ibadah, sok ya bantu semampunya di mana apa saja. Ya. Ketiga, nah ini nih. Ahabani Allah wa ahabani nas. Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Maksudnya adalah aku mendapat cinta Allah dan cinta manusia. Maka dia mendapatkan cinta dari arah pencipta yaitu Allah dan dari arah makhluk yaitu manusia. Jadi dari vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal dia mendapatkannya. Dan setiap orang ingin dicintai oleh Allah dan setiap orang ingin dicintai oleh manusia. Adapun yang pertama cinta Allah maka khusus bagi orang-orang yang beriman. Dan adapun cinta yang kedua, cinta manusia adalah umum sehingga orang kafir itu menginginkan dicintai oleh manusia. Kalau hoyong dicintai ku Allah dan manusia ini mah khusus orang beriman. Tapi kalau orang-orang anu cinta manusia mah siapapun pingin termasuk orang kafir. Kok mau badai pemilihan mah? Oh, banyak gumar-gemor, janji-janji yang begitu suci kelihatannya. Menikah amis orang nepi ka ngacai ngadangukeunana teh da eta mun araramis gitu. Ya. Dielu-elukan, bukan digua-guakan, dielu-elukan. Ya Bu ya. Kadang-kadang tiba-tiba di balik manisnya mulut itu ada racun yang sangat berbahaya. Manusia kan begitu. Ya, mendekati orang kalau ada kebutuhannya. Ya, kita mah memberi sama orang saja. Jangan berharap kita dibalas kebaikan oleh orang yang kita berikan. Kebaikan itu salah kata Nabi. Ya. Kamu selama kamu ada dalam kebutuhan memenuhi kebutuhan orang, Allah akan penuhi kebutuhan kamu. Innallaha fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan siap ada selalu untuk menolong hamba tersebut selama hamba tersebut menolong saudaranya. Tak ibu kalau menolong saudara kita tidak berharap kembalian dari dia. Ya Allah langsung. Terlalu sempit. Kok mau makin diungkit-ungkit mau cek kamari ku abdi dibere mana? Cek ka abdi. Ungkit-ungkit yang 2 tahun kamari teh. Hapuslah kebaikannya. Ya, urusan dia tidak beri sama kita, urusan kebaikan dia. Besoknya bere deui we. Matak baheula nuju di madrasah bagus talarannya. Sil man qata'ak. Sil man qata'ak. Sambungkan orang yang memutuskan. Nu baeud teh seuri urang mah. Ya, nu pedit keupulan, nu nyarekan keupulan. Lain kepalan. Bukan kepalan, keupulan kata orang Sunda. Kalau kepalan jangan ya. Nah, disebutkan lagi di sini itu kalau cinta Allah mah khusus nu iman. Aya cinta manusia mah. Jadi kalau pengen dicintai manusia semata, banyak orang. Nu kafir juga pengen. Tapi ini mah cinta Allah dan cinta eta orang beriman ya.
Maka khusus bagi orang beriman. Dan adapun yang kedua, cinta manusia adalah umum hingga orang kafir itu menginginkan dicintai oleh manusia. Dan ini adalah permintaan yang agung. Duh, pingin seperti itu su'alun azimun. Itu adalah pertanyaan permohonan yang agung. Su'alun azimun. Karena pada hakikatnya kita dalam hidup pingin mengarah ke situ. Maka ciri orang beriman, ya Bu ya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim yang sempurna adalah orang muslim yang lainnya selamat dari lisan dia dan perbuatannya. Tidak ada kata-kata yang menyakiti, perbuatan dia yang merugikan orang lain. Gitu. Justru dia datang menggenapkan, menambah kegenapan orang yang ada di sekitarnya. Dan ketika dia pulang, dia mengganjikan. Ciri orang yang dibutuhkan dan dicintai adalah ketika dia tiada. Ya, Bu, maka manusia mencintainya, menangisi kematiannya. Kata di dalam kitabnya, dia di mana orang-orang sudah menangis di saat dia meninggal dunia, pasti dia akan tersenyum menghadap Allah. Tersenyum menghadap aya anu maot teh batur sariri, bergembira, bersukaria, ngomong alhamdulillah malah. Nah, orang tersebut meninggal pasti dalam keadaan bersedih, ya, menyesal, ya Bu ya. Nah, itu. Dan kita sekarang berpacu dengan waktu, tong dalam melodi. Emang wajah-wajah kieu mah da kadinya lompatna. Nya teu cenah da Pak Ustadna gayana kitu. Berpacu pasti kadinya da wajah siga kieu mah. Ngalaman nonton Ireng Maulana nya nu karitu. Rarapal. Budak ayeuna mah naon ireng-ireng mah apa. Nah, eta. Dalam kitab Kunud Jadi Solin diterangkan halaman genep 1 terjemahan Bapak. Sesungguhnya cinta Allah kepada manusia adalah pangkal segala kebaikan di dunia dan akhirat. Yang paling utama buruk cinta Allah. Ya, nanti cinta manusia bisa dijadikan bukti justru kecintaan Allah kepada orang itu. Ayah senang orang itu dicintai oleh Allah. Dari mana kamu tahu? Orang-orang sangat mencintai ayah. Iya, aku juga pernah dengar itu dari Nabi. Ini menunjukkan bahwa kita lihat, ya Bu ya, orang-orang yang mensalatinya, itu ininya, yang kurtera mengadoakeunana. Kadang kita juga seringkali kita ingin berharap seperti itu. Cuma kata orang tua, yang orang itu jelema mah kumaha pepelakan. Tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia nanam di masyarakat sesuatu yang membuat mereka sakit, ya, di buruhan berapapun gak akan pernah mencucurkan air mata di saat kamu meninggal. Ya Bu ya, ada tergantung kita menanam apa. Melak cabe, melak sae jadi sae. Melak bonteng, melak goreng jadi goreng. Melak bonteng hayang jadi cabe, melak goreng hayang jadi sae, mah biasa salah pepelakan. Bisa Nabi melak durian jadi kadu. Pokoknya cenah naon eta mah. Cenah naon lah eta mah pengecualian. Eta mah pengecualian. Melak cabe jadi cengeng. Nu bagusnya melak kalapa jadi seruneng. Da eta nunjuk kena pohon kelapa bukan pohon kelapa, ieu tangkal seruneng tah. Jadi beneran yang dia tahu seruneng kan dari pohon kelapa. Ngan pas mun ngaliwat tangkal gepuk. Tangkal gepuk. Mun ngaliwat mah tangkal gepuk. Selanjutnya dalam kitab tersebut diterangkan, maka manusia yang berakal wajib berusaha untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia. Dan cinta Allah Ta'ala adalah pangkal bagi cinta manusia. Tuh, jangan kejar dulu cinta manusia, kejar dulu cinta Allah. Berbakti, ikuti petunjuknya, tinggalkan semua yang dilarangnya. Karena semua perintah Allah pasti untuk kemaslahatan dunia dan sok coba lihat. Enggak ada, Pak. Justru yang dilarang oleh Allah itu untuk bahaya dunia dan akhirat. Siapa yang sudah tidak mengindahkan ini, kan itu lagi moal. Ikuti petunjuk Allah, lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Makanya kita baca hadis, kamari tafsir, ya Bu ya, nanti. Karena ini sumber. Kalau berpegang teguh kepada yang dua ini, kata Nabi, elang tadilu, kamu tidak akan pernah tersesat. Hidup di zaman milenial seperti ini, jauh dari Nabi,
tapi masih bisa membaca apa yang Nabi pernah sabdakan. Bersyukur kita, Bu. Ini redaksinya yang pernah Nabi sabdakan. Kau membaca Quran, ini adalah firman Allah yang pernah diberikan diturunkan kepada Rasul, yang kita masih bisa baca, bisa mengirob, nerangkan kenapa dia begitu, jadi apa kedudukannya, apa terjemahnya, enggak salah. Ya. Tapi saya selalu menganjurkan yang belum belajar tajwid atau tahsin, sok terus. Kenapa? Karena Quran harus baca baik dan benar. Tapi Quran bukan hanya dibaca, harus dipahami juga, tingkatkan. Apa yang kita baca, paham, ngerti, gitu Bu ya. Nah, kita dengan irob, maka irob dan tahsin sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Waktu membahas bab tanwin saja, sejarah tanwin, Bu ya, ternyata sangat kental sekali dengan tajwid. Kita dari sejarah adanya tanwin itu. Gitu. Kita ada hukum nun mati dan tanwin. Sebetulnya hukum nun mati, tanwin itu nun mati tea ya Bu ya, yang sudah kita terangkan sejarahnya. Dalam sebuah hadis diterangkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril. Ia berfirman, sesungguhnya aku sungguh telah mencintai si Fulan. Si Fulan itu si Anu. Jadi Jibril dipanggil, aku wahai Jibril mencintai si Anu tuh, si orang itu. Sebutkan namanya. Ya, tapi di sini mah Fulanun saja. Ya. Maka hendaklah kamu mencintainya juga. Nah, Allah memerintah kepada Jibril, kamu harus cintai orang itu. Tuh, ya boya, kurang mungkin tinya kieu ku Allah nepi ka malaikat Jibril dipanggil atuh. Nya, cintai tah ibu eta, bapak eta, si bapak nanti kenunutan di pengajian. Ah, dakeun bae eta mah da tunuh masalahna. Reuas tadina badekanya abdi kayak kenunutan. Ya mungkin saja ketika Allah bilang begitu orangnya sedang apa, sedang istirahat atau apa, yang jelas amal orang tersebut membuat Allah mencintainya. Ya, makanya di Al-Quran, fa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Kalau kamu ingin dicintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Karena aku akan menunjukkan apa amal-amal yang akan membuat kamu dicintai oleh Allah. Gitu. Ya. Wa yaghfir lakum dunubakum. Ya, wa may yuti'illah wa rasulahu. Non? Ya, kadunya wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Akan diampuni dosa-dosa kalian. Makanya kita belajar hadis bukan hanya pingin tahu, tapi juga apa yang bisa kita amalkan dari hadis yang sudah kita ketahui. Ya, dan kalau bisa silakan sampaikan kembali kepada orang-orang yang ada di belakang kita. Tuh, jadi Jibril dipanggil, aku mencintai si Fulan. Terus mana namanya teh? Maka hendaklah kamu mencintainya juga. Beliau Nabi bersabda, kemudian ia Jibril menyeru penghuni langit, kurung para malaikat ya Pak, penghuni langit. Lalu diturunkan baginya kecintaan kepada makhluk ya bumi. Taktas ke para malaikat turunkan kepada orang-orang yang ada di bumi. Ya Allah, ka Jibril, ka malaikat turun ke bumi. Maka kalau ingin melihat bagaimana cinta Allah kepada orang itu, lihat bagaimana cinta orang manusia kepada orang itu. Karena itu juga menjadi dalil petunjuk. Turunkan ke bumi, tabu. Ya, penduduk bumi. Itulah firman Allah Ta'ala, ya, disebutkan di sini, innalladzina amanu wa amilus solihat, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nu iman, amal soleh, gerasa ibu rajin amal soleh di masyarakat akan tertanam. Karena Islam sangat menghargai nikah dengan tetangga, dengan saudara, ya Bu ya. Bagaimana cara dia bergaul dalam Islam itu sangat kuat. Nabi kabab ngobrol wae idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar. Kalau kamu sedang bertiga, jangan harewasan duaan. Bari yang satu dibiarkan. Ya Bu ya. Itu kan itu di dalam kitab yang saya baca itu adab Islam yang sangat tinggi. Ya, dalam urusan ngobrol wae perhatikan, jangan ada orang yang tidak nyaman.
Ya, karena kita sedang ngobrol sesuatu. Padahal bukan ngobrolin dia, ngobrolin ada masalah aja. Kalau ada kata ulama, minta izin kepada orang itu. Bu, sekedapnya abi bade aya sareng ieu. Mangga, mangga sok mangga. Enak pan. Komo ubra oba bari nempo ka ditu, ngobrol bari nempo. Eta mah geus mencurigakan. Nya, eta tidak boleh gitu. Urusan nama deui. Itu bab urusan ngobrol aja gitu, Bu. Bagaimana ya dalam Islam itu sangat luar biasa. Ya, kemarin lagi dengan bab sebadan suami istri perang Tabuk pulang, ini bisa diatur bab yang sangat sepele, tapi ini sangat besar pengaruh dalam hubungan rumah tangga dengan kaum muslimin muslimat. Nah ini maka tidak ada sesuatu yang baik walaupun dianggap kecil, melainkan Nabi menjelaskannya. Tidak ada yang buruk walaupun kecil, Nabi justru membuat perhatian kepada kita kaum muslimin. Dan apabila Allah telah membenci seorang hamba, tai sabalikna, duh naudzubillah, orang mudah-mudahan jangan terjadi. Kalau Allah sudah membenci seorang hamba, ia memanggil Jibril. Dipanggil Jibril oke. Okay. Ia berfirman, sungguh aku telah membenci si fulan. Kemudian Jibril menyuruh para penghuni langit dan diturunkanlah kebencian kepada penduduk bumi kepadanya. Itu Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Tuh. Jadi cinta dan benci Allah sampaikan. Dampaknya mana? Berdampak kepada kecintaan dan kebencian manusia di bumi. Berarti berawal dari siapa? Allah. Berarti kita harus mengejar dulu bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah. Kata orang Sunda mah sabatae, non sabatae teh. Tanwande sama hese deui. Pinasti tangtos. Iya, siapa yang dicintai Allah ya pastilah akan dicintai oleh. Jadi kejarannya adalah cinta Allah dulu. Baru cinta manusia. Bagaimana caranya? Ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena sangat, aduh Bu, apalagi Rasul kalau memberi contoh-contoh dalam kehidupan rumah tangga, kita mah sering dibuatnya, aduh subhanallah, ini makhluk pilihan Allah. Sampai kadang kita berat untuk melakukannya, tapi kita harus berupaya mencontoh akhlak Rasul. Ibu ya, la'ala khuluqin adim, innaka la'ala khuluqin adim. Malah sana akhlak Nabi mah Al-Quran, kata Aisyah. Jadi kita mesti paham isi Al-Quran, lalu kita buat menjadi sebuah akidah, akhlak, amalan. Cinta manusia kepada seseorang itu menjadi petunjuk atau bukti atas cintanya Allah terhadap orang itu. Sebagaimana hadis, lihatlah terjemahnya Pak, si Siangting tuh. Dari Suhail bin Abi Shalih ia berkata, kami pernah ada di Arafah. Tuh, kami pernah ada di Arafah, kata Suhail bin Abi Shalih. Kemudian lewatlah Umar bin Abdul Aziz sebagai Amirul Hajj waktu itu. Lalu orang-orang berdiri sambil melihat kepadanya. Maka aku berkata kepada ayahku, wahai ayah, sesungguhnya aku mengetahui bahwa Allah mencintai Umar bin Abdul Aziz. Iya, ayahku bertanya, kenapa demikian? Tahu dari mana kamu Allah cinta kepada dia? Aku menjawab, karena ada rasa kasih sayang dalam hati orang-orang kepadanya. Itu lihat, kasih sayang orang-orang kepadanya sangat kuat ya ayah. Gitu. Kemudian dia ayahku berkata, demi Allah, aku pernah mendengar Abu Hurairah menceritakan hal itu. Demi Allah, aku pernah mendengar menceritakan hal itu dari Rasulullah SAW. Jadi ternyata ayahnya membenarkan, emang benar gitu. Aku juga pernah dengar dari Abu Hurairah dari Rasulullah. Bahwa kecintaan Allah itu, kecintaan orang itu dipengaruhi oleh kecintaan Allah kepadanya. Bahkan menjadi sebuah petunjuk. Makanya kalau orang-orang membencinya, sudah dipastikan dia tidak akan dicintai oleh Allah gitu kan. Dalam kitab At-Talkhis Al-Mu'in Syarah Al-Arba'in diterangkan penyebab dicintainya Allah Ta'ala dan di antara penyebab cinta Allah terhadap hamba dan dia adalah penyebab yang paling agung adalah mengikuti Nabi SAW. Taeta. Kalau pingin dicintai Allah, ikuti Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, fattabi'uni, ikutilah kalian aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu.
Makanya kita baca hadisnya, ikuti, amalkan, sebarkan, ya Bu ya. Kayaknya saya punya tenaga untuk, hayo bukukan. Banyak orang yang mungkin ya karena zaman sekarang susah untuk mencari ilmu sendiri karena keterbatasan segalanya, mungkin karena waktunya, karena rujukan kitabnya, karena ilmunya dan sebagainya sebagainya. Bagaimana yang biasa insan dia baca lalu dia bisa dapatkan ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran 31 yang tadi saya bacakan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah ya. 4. Izhad fi dunya, berzuhudlah kamu di dunia. Kalimat izhad adalah dari kata-kata zahida yazhadu zuhdan wa zahadatan. Bermakna lam yargobi, tidak menyukainya. Jadi asal lama lamun izhad kadituna tidak menyukai. Jadi lamun izhad pidunya tidak menyukai dunia, gitu maksudnya. Dengan demikian az-zuhdu khilafur ragbah. Zuhud adalah lawannya dari mencintai. Cinta nate cinta buta teh. Karena kalau dilarang mencintai dunia 100%, tidak kan zuyina linnas. Hubus syahwat minan nisa wal baninnya wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid. Nah, itu kan itu sudah zuyina. Tapi dalam artian jangan jadikan kecintaan dunia segalanya. Ya Bu ya, segalanya. Kalau dilarang mah nggak bisa karena sudah insting naluri. Tapi kita berupaya untuk ya wal akhiratu khairu. Nah itu lawannya ku eta. Matak sodako ge nu badag we. Aya atau 100.000 jeung 2.000 nu mah diasupkeun. Nya eta. Naon dalilna wa mimma rozaqnakum. Sebagian Pak Ustaz. Si ibu-ibu itu mah yang puas bikeun jeung dompet abi mah Pak Ustaz. Bari baeud. Bikeun jeung dompetna sok abi mah Pak Ustaz keuheul atuh da cenah. Jangan begitu. Artinya dia akan moal aya istilah lebaran. Justru dia kalau sedekah besar, ya Allah alhamdulillah bisa. Itu sudah mulai bukan cinta, tidak cinta dunia, tapi akhirat lebih dia seperti pengorbanan. Kenapa dia harus membenci pengorbanan? Kan di balik pengorbanan ada kembalian yang begitu besar. Nah kalau sudah merasa ngasupkeun ka kenceleng masjid ke mana-mana nyumbang sudah merasa besar itu sebuah kegembiraan dan harapan, berarti itu sudah mulai aya zuhud kepada urusan dunia. Ya Bu ya. Tapi lamun lebar entong mending pakai modal we. Hese eta mah. Kita kalau punya kenceleng di rumah, kalau sudah penuh, tong dihitung sendiri. Itu menghalangi keikhlasan. Mau diasupkan mah 500.000 kan gitu Ibu Menya. Pas mau diberikan banyak, wah jadi lebar oke injil mulai jadi terjadi. Nah disebutkan lagi di bawah, mana namanya teh? Karena itulah dinamai zahid karena dia tidak mencintai dunia. Zahid tidak cinta dunia, artinya dia lebih mengutamakan apa Bu? Akhirat. Dalam kitab ayat yang kita bahas di logam di sana di Al-Hidayah, seluruh para nabi mendakwahkan sama. Wal akhiratu khairu, semua gitu. Ya, bahwa bagaimanapun akhirat jauh lebih seluruh nabi itu dakwah nanti gitu ke umat nanti. Jangan terpalingkan dengan dunia. Wabtaghi fi ma atakallah daral. Jadi fokuskan kadinya apapun yang kamu berikan dari Allah, fokuskan itu. Darul akhirah, darul akhirah, darul akhirah. Tapi wala tangsa nasibaka minad dunia. Tetap dunia mah ada. Nya memang ulah bikun kabeh jeung dompetna. Kan kita juga kudu belanja. Jangan sampai dibikun semua terus orang minta-minta, salah besar. Ya Bu ya. Jadi ada ada mini bagaimana yang mesti kita keluarkan. Muhammad bin Alan As-Siddiqi menerangkan makna zuhud. Zuhud adalah jauhnya diri dari dunia.
padahal mampu atasnya. Karena akhirat dalam keadaan takut, karena akhirat dalam keadaan takut dari neraka dan sangat menginginkan surga, atau menjauhkan diri dan dari berpaling kepada yang selain daripada Allah, dan yang demikian itu tidak akan terjadi melainkan setelah lapangnya hati dengan cahaya keyakinan. Jadi bukan tidak cinta Quran, cinta apa? Cinta dunia, tapi cinta kepada Al-Quran, hadis, akhirat itu lebih diutamakan segalanya. Ya, seolah-olah itulah tempat yang dia idam-idamkan. Dunia itu semuanya kecil kalau sudah berpikir akhirat. Ya. Tapi alamun akhirat mang-mang ragu, nah itulah dunia yang lebih dia punya apapun di rumah dah dibikin teh hoream lebar, nah simpannya di gudang. Karena dia sudah tidak pakai, padahal dibuat kepada orang lain bermanfaat gitu. Itu coba. Karena banyak yang mengikuti ego dirinya, ya. Kan sebaik-baik yang kita berikan kita masih menyenanginya ya Bu ya. Gus saroe, gus barutut, gus paragat, gus dol, akara eta malin memberi atuh. Membuang, mangmiceunkeun. Sementara Abdullah bin Sholih Al-Faujan menerangkan ini. Zuhud di dunia adalah memutuskan hubungan hati dengannya dan memutuskan kecondongan kepadanya walaupun dia bekerja padanya dengan apa yang dibolehkan oleh Allah berupa perdagangan. Jadi orang juhud teh berdagang. Ulah pasana juhud teh butuh dunia maka cicing we di goa. Usaha. Di goa segala di masjid meureunna pada ringan, duka pada berat. Tuh, jadi kata Sholih Faujan, juhud itu adalah memutuskan hubungan hati dengannya dan memutuskan kecondongan kepadanya walaupun dia bekerja padanya dengan apa yang dibolehkan oleh Allah seperti bekerja perdagangan, pertanian dan kerajinan dan yang lain sebagainya. Maka hal ini tidak menafikan juhud. Aya anu dagang juhud tuh cenah juhud gini dagang wae. Nabi juga berdagang, sahabat juga berbisnis ya Bu ya. Ada waktunya dia mencari dunia untuk bekal hidup di dunia bisa hidup. Kan kita butuh makan. Kita makan untuk apa? Cek Nabi, liyuki masul bahu agar tulang punggung bisa tegak untuk ibadah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Butuh Bu, ibadah haji berapa sekarang? Umroh berapa? Ya Bu ya. Jadi butuh biaya gitu. Jadi ulah kita itu si bapak dagang berarti itu juhud. Juhud mah cicing ibadah terus. Justru Nabi dimarahi orang yang terus-terusan ibadah tidak melihat. Ya, seperti istrinya dengan seorang sahabat, istrinya ditengok ku Nabi, "Kamana sana itu suamimu?" "Ah, dia sekarang sudah tidak cinta dunia, di masjid we." Kan ku Nabi di itu cerita tentang Salman teh dengan ka saudarana. Ya, bahwa alaika Allah punya hak atas kamu. Kamu punya hak juga. Istri juga punya hak. Fa'ati kulla dihakin haqqahu. Maka tunaikan hak itu kepada orang-orang yang memiliki. Kita bekerja mencari kasih, bekerja tingguhud, pengalaksanakeun haram dina kerjana. Bismillah, angkat alhamdulillah lihna kami nikmat syukur ya ya. Di tempat kerja dia sambil itu tak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi juhud bukan berarti meninggalkan 100% urusan ini ya, bertanam, cocok tanam, bekerja, berdagang, tuh tidak Muhammad Shalih Faujan bilang begitu. Tapi jangan pasar teh keur meujeuhna laku. Eta pasar baru, saya suka ceramah Jumatan di pasar baru betul Ustaz. Nah atuh dari tadi mah jam 8, 10 biasa-biasa we nu meuli teh. Aya rek tutup, aya deui nu datang. Aya deui nu datang. Eta si bapak anu laporan, abi mah tutup geus engke deui. Teu kitu mah iraha beresna. Nah itu aya we kitu naon? Gogodana teh adi keurane jauh tina Jumatan. Sarepi, aya geus tere Jumatan. Kaasa kedeung deui, kaasa geus adan teh kerek adan. Tungguna komat. Tah eta Bu, taswib namanya, taswibna dinanti-nantikan tuh. Maka hal ini tidak menafikan juhud. Tuh, orang yang dagang, yang bekerja itu tidak meniadakan kejuhudan dia, ya. Apabila hati tidak bergantung kepada dunia, itu penting hati tidak bergantung. Kita mencari untuk kebutuhan hidup, bukan untuk segala-galanya.
Mata kau malah bisa bekerja, bisa nyisikeun keur sedekah. Bagi orang beriman mah alhamdulillah ya Allah bisa eta ya. Ibu-ibu bisa sedekah, bisa itu betong ningalian kantong we jeung sepatu. Sedekahna henteu gitu. Jadi dia mah henteu Pak Ustaz, alhamdulillah sedekah terus, sepatu terus. Teu naon. Da urusan dunia. Tetapi hanya bergantung kepada akhirat dan bersiap sedia untuknya. Eta siap-siap kadinya we. Matak berangkat bismillahirrahmanirrahim tuh di ditu waktu ibadah cul heula tanah non dagang teh nya. Man wadarul baik senandingan lamun dipanggil salat Jumat tinggalkan semua jual beli ya. Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, dan aku mendengar Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, juhud ialah meninggalkan apa yang tidak akan bermanfaat di akhirat. Sedangkan waro ialah meninggalkan apa yang membahayakan di akhirat. Eta aya zuhud jeung waronya. Aya juhud mah ninggalkeun yang tidak bermanfaat. Lamun waro mah meninggalkan apa yang membahayakan. Wah, ieu bahaya ya keur akhirat ieu, tinggalkan eta namina waro. Ieu mah manfaat ke akhirat eta namana zuhud. Mantap aya kitab babna zuhud dan waro sana. Berarti kita harus mempersiapkan. Selanjutnya dalam kitab itu diterangkan, dan ungkapan ini termasuk yang paling baik apa yang dikatakan tentang zuhud dan wara, dan yang paling menyatukan begitu dalam kitab Kunuz. Naon zuhud teh? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ari wara meninggalkan apa yang membahayakan di bahaya ya lamun suami ngajak kamu teu ditedunan. Nah, eta mun bahaya tah berarti ibu waro. Waronya kitu we zuhud mah. Ieu mah contoh, mun bapak ngajak mah urang ka mall yeuh, pancen hadisna ge ih bisi dilaknat temui. Datangi hayu Kang siap gitu. Berangkat ka mall gitu. Contohna alus berangkat ka mall. Asa saya pernah saya usah diajak ka mall tanda kutip. Piraku geus boga incu 10 can pernah kamol. Zuhud di dunia tidak akan tegak melainkan setelah memandang dengan dua pandangan. Ini ya, ini saya kutip di dalam kitab non itu Minhah Al-Alam, Minhatul Alam teh Syarah Bulughul Maram Muhammad Shalih Al-Fauzan. Satu terjemahkan langsung. Memandang dunia itu cepat hilangnya. Tah. Sok lamun hoyong zuhud, pandang dunia sesuatu yang cepat hilang. Pileungiteun dunia mah pihabiseun urang ge bakal ngantunkeun sok eta mulai tidinya. Pandang dunia sesuatu yang cepat hilang. Umur kan cepat hilang, harta juga sama. Kabeh akan hilang mumpung kata ahli tafsir, mumpung tangan masih bisa mengepal dan mumpung ada harta yang masih kita bisa dikepal. Sok gawa sedekahkeun karena satu saat mungkin hartanya yang sudah hilang kita masih ngeupel ngan geus eueuh harta. Atau ngeupel pisan ngan harta aya ngan ngeupel geus teu kuat geus maot. Hartana banyak tapi dia geus bisa memberi. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa aku mina aya geus datang malakul maut baru ya Allah sebentar aja jangan dulu sekarang fa as-saddaqa aku akan maka kata Allah jawaban naon wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajal. Allah tidak akan menangguhkan sebuah jiwa kalau sudah datang ajalnya. Hari itu juga harus pulang-pulang. Jadi kalau pingin jadi orang yang zuhud bukan berarti zuhud tadinya cicing di rumah, dagang, biasa aja. Tapi pandanglah dunia sesuatu yang akan hilang, tidak akan lama. Ingatlah akhirat sesuatu yang abadi. Bekerjalah untuk ke sana terus. Gitu. Sampai Bapak memberi kepada anak, keluarga, pipi mroati, siga huruf jarina 2, padahal nu hiji mah al asmaul khamsah. Memberi pada mulut istrimu lakas sodako. Bagimu adalah sodako. Tuku dihuapan. Kan sina ngahuapnya lira. Ngan siapkeun huapkeunana. Gitu. Malah kata Nabi lamun kamu ngahuap, isi kamu harus ngahuap. Ulah kieu mah abdi tadi tuang, tah enak teh di rumah makan, nyanak teh papa. Henteu. Tong dibeja-beja atuh lamun teh mah. Lamun nyanak tah cabe gira ieu rawasan, kerimawa. Tong bejana we hungkul informasina naon bau jengkol asa teu masak jengkol tapi ieu nah hanya bau jengkol ti mananya eta
Ayo cek si bapak teh, nya teh tempe masakan mamah teh, tahu nanti gitu tempe teh, wah mungkin. Jangan berbohong. Aduh, itu aya kene wah gini ambunya mangkalah teh. Ya salah abi kedah ka. Tapi siriana apaan kurang mah kitu nyabunya jangan terfokus sampai ka di gurung gusu da teh enak ada di gurung gusu mah. Kan we nembe ka dieu. Engke misalkan hari Rabu yang akan datang tamat kerek setengah jam lanjut ke hadis berikutnya. To be continue. Nah, itu ya baya. Sayati insyaallah mau dina kitab mah bakal datang lanjutanana insyaallah. Tah gitu. Karena saya harus ke istiqomah. Nah ini halamannya halaman 63 bawah. Justru ini nasihat yang terbaik bila kita ingin menjadi seorang yang juhud. Jadi kumaha sih jadi jelema anu zuhud teh pakai zai ya Bu ya. Ternyata bukan tidak dagang, tidak beraktivitas dunia, tidak. Orang juhud itu bukan segala di masjid ya Bu ya. Justru lah mau cicing di masjid tekasab dan sebagainya, ini dibenci oleh Nabi juga. Nabi tidak begitu yang menghadapi kita. Demikian nanti insya Allah pada hari Rabu yang akan datang kita lanjut di 63 bagian bawah. Semoga Allah masih memberikan usia ya Bu ya. Jaga kesehatan ya Bu ya, makanan minuman karena sekarang musim sakit juga, musim apa DB katanya juga ya. Ya, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan dan ibu bapak bisa hadir lagi di pertemuan Rabu berikutnya. Insya Allah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.